Ya, terima kasih masih bersama kami di program Suara Jakarta. Pemirsa, jika Anda melihat saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, banyak sekali yang lalu lalang di saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Salah satunya adalah skuter atau sepeda listrik ya, juga saat ini sedang ngetren nih di kalangan warga Jakarta, begitu Pak Syafrin ya. Nah, untuk masalah ini nih Pak, ini kan mereka menggunakan trotoar ya, yang kadang-kadang kecepatannya juga lumayan tinggi nih ya. Nah, ini apakah memang diperbolehkan oleh Dishub DKI Jakarta penggunaan skuter? Ya, baik. Terkait dengan skuter atau kita mengenal otopet apa? Ya, otopet sebutannya. Otopet tapi listrik ini ya? Listrik. Nah, memang regulasi secara nasional itu belum. Tapi kami sudah melakukan identifikasi untuk melakukan pengaturan terhadap operasionalnya, di mana nantinya mereka itu hanya beroperasi di jalur sepeda saja. Mereka boleh masuk tapi hanya di jalur sepeda. Begitu di trotoar itu pelanggaran. Ini terkait dengan operasional di hari biasa. Tapi begitu HBKB, mari kita lihat rohnya HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Artinya semua kendaraan bermotor, apakah motor menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar terbarukan, tetap dilarang karena memang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, untuk itu saya sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa begitu ada motor listrik, skuter tadi, itu kita stop operasi. Karena itu tidak sesuai dengan ide awal kenapa HBKB itu ada. Jadi ke depan ini yang kita juga sosialisasikan bahwa begitu ada otopet atau apapun namanya masuk, nah ini kita akan pinggirkan untuk dia cukup beroperasi di jalan akses tadi, tidak masuk ke areal utama. Jadi hari biasa pun tidak. Kalau hari biasa mereka hanya boleh di jalur sepeda. Di jalur sepeda ya? Regulasinya sedang kita siapkan. Karena sekarang sedang booming sekali, apalagi kalau udah malam Sabtu, malam Jumat, ya begitu ya, itu banyak sekali yang bahkan mereka kita larang untuk masuk ke JPO, jembatan penyeberangan orang, karena begitu masuk ke JPO, skuter ini meninggalkan jejak, dan ini merusak lantai JPO. Tentu ini sangat tidak baik buat pemeliharaan fasilitas umum ke depannya, dan sehingga oleh sebab itu kita akan arahkan mereka ke jalur sepeda untuk operasionalnya. Iya Pak Nirwono, ini kan memang skuter listrik ini sebetulnya sangat memanjakan ya, yang malas jalan kaki begitu ya, Alfred ya. Nah ini artinya memang ketika hadir di Jakarta orang melihatnya, waduh ini sebuah terobosan nih, karena memang kita nggak usah naik angkutan umum, tapi kita bisa menggunakan sendiri, apalagi dia bisa parkirnya tuh bisa di mana saja gitu kan. Jadi saya lebih melihat keberadaan skuter ini sebagai pengumpan lah ya, pengumpan misalnya tadi orang turun dari MRT, kalau kita ada di Sudirman Tamrin ya, MRT ataupun bis Transjakarta, kemudian di halte atau stasiun terdekat, mereka kan untuk jalan ke dalamnya itu kan agak cukup jauh, yang membuat orang enggan kan sebenarnya di situ, gitu kan. Jadi posisinya harus ditempatkan sebagai itu. Jadi untuk menuju ke gedung-gedung sekitarnya dari stasiun atau halte terdekat, skuter lah jadi pendorongnya. Syukur-syukur nanti dari Dishub bisa dikembangkan sepeda maunya. Jadi sepeda sewa. Jadi kalau tadi arahnya adalah memang benar-benar kawasannya bebas kendaraan, berarti kan sepeda sewa juga harus sama banyaknya dengan skuter ini sebenarnya kan, karena ini akan memberikan alternatif kepada masyarakat. Kalau Anda ingin bersepeda disediakan sepeda, kalau mau skuter disediakan skuter. Itu satu. Nah, kedua, tadi saya mendorong sekali memang betul kata Pak Syafrin, regulasinya ya. Karena masyarakat ini perlu ada regulasi supaya keamanan dan keselamatan bagi pengguna skuter dan juga pejalan kaki itu sama-sama terlindungi. Karena kalau kondisi sekarang kalau sudah bicara Sudirman Tamrin kan ruangnya sama. Apalagi jam-jam sekarang lagi sibuk begini kan, itu ruang yang bersamaan digunakan bersamaan, tetapi dalam konteks ini adalah pejalan kaki yang paling riskan sebenarnya kan, kalau kita bicara soal penggunaan yang skuter tadi gitu. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, ini juga harus mendorong terutama pemilik gedung terutama sekitarnya lah ya, untuk menyediakan ruang-ruang parkir tidak hanya skuter tapi juga sepeda. PR-nya kan sebenarnya di situ gitu. Jadi ada alternatif lain yang orang itu memang dimanjakan menggunakan sepeda gitu. Nah, ini yang saya melihat di Sudirman Tamrin belum muncul ya, bagaimana pengguna sepeda tadi dalam tanda petik itu bisa dikatakan dihargai ya, mulai parkir sepedanya, ruang gantinya gitu. Nah, kalau tidak otomatis suka tidak suka skuter akan lebih merajai, apalagi sekarang lagi tren ya, hanya orang Jakarta loh, bahkan apalagi nggak capek ya, tinggal naik aja langsung jalan kan. Betul. Baik, tadi Pak Nirwono mengatakan perlu regulasi nih Bang Alfred ya, karena memang tadi skuter masuk juga ke trotoar, apalagi juga mungkin kalau kita sering lihat itu skateboard pun kadang-kadang dengan berbagai atraksinya yang mengerikan, kita lagi jalan kaki ada yang main skateboard di samping yang juga bisa membahayakan para pejalan kaki.
Ya sebenarnya betul ya tadi Pak Kepala Dinas dan juga Pak Nirwono Yoga bahwa perlu kepastian hukum ya bagi pendatang baru ini gitu ya, bagi skuter dan juga kawanannya itu sepeda motor listrik dan yang lain-lain. Karena apa? Ketika itu tidak ada kepastian hukum dan ini akan jadi ambigu kan. Yeah. Ini mau di mana nih? Dan masyarakat juga bisa konflik juga di ruangnya pejalan kaki gitu. Ini bolehin atau tidak? Karena apa? Kalau kita lihat skuter sekarang ini dia statis ya. Karena sangat gampang sekali dikemudikan oleh si penggunanya gitu ya. Bahkan pengguna yang sewa tapi yang pakai tetap anak kecil. Padahal di aturan internalnya mereka kalau kita baca 18 tahun ke atas gitu ya, tapi begitu disewa orang 18 tahun tapi yang pakai anak kecil juga gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Karena betul, jadi benar sekali bahwa ini perlu kepastian hukum. Kalau tidak, ini akan menjadi polemik lagi dan kita akan banyak tenaga lagi terkuras untuk ngurusin yang satu ini agar bisa pasti. Walaupun di sisi lain memang tetap dibutuhkan sebetulnya oleh warga. Jadi kalau Jakarta. kami lihat bahwa ini lebih kepada dia first mile last mile-nya nanti ya, seperti yang disebutkan Pak Nirwono ya. Tapi masyarakat harus lebih diperbanyak pilihan ya, jangan cuma hanya itu. Parkir sepeda kenapa di banyak perkantoran itu agak jarang. Malah sekarang lebih duluan ada skuternya gitu. Nah, parkir sepedanya mana? Pak Syafri bisa jawab nih. Apakah memang sudah harus diwajibkan nih untuk ada parkir sepeda karena sudah mulai banyak juga yang menggunakan sepeda. Ya, saya setuju tadi bahwa memang kami akan mendorong untuk penyediaan sewa sepeda tadi. Bike share kita akan perbanyak. Sudah ada lebih kurang ada 9 operator yang mengajukan kepada kami dan sekarang kita sedang persiapkan. Nah, kemudian untuk seluruh gedung yang ada di sekitaran jalur sepeda, kami sudah meminta agar mereka si manajemen building ini menyiapkan parkir sepeda dan rambu atau marka pengarah bagi sepeda ke parkirnya, ke lokasi parkirnya. Karena biasanya begitu kita minta ke pihak manajemen building, parkir sepeda itu diletakkan di ujung, di pojok nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah, oleh sebab itu di dalam permintaan kami kepada mereka disertai dengan jalur pengarah ataupun rambu pengarah, sehingga orang akan datang. Kemudian yang kedua adalah kita minta juga kepada mereka untuk menyiapkan shower. Nah, shower ini tujuannya begitu yang bersangkutan misalnya dia bike to work dari rumah ke kantor, dia ada ruang untuk paling tidak ganti. Sehingga dia untuk bekerja fresh kembali, nyaman. Ini yang kita dorong dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bike share itu sudah muncul di beberapa titik di Jakarta. Tapi kawasannya memang baru di sekitar pusat Jakarta saja mungkin Pak ya, untuk bike share tahap tadi ya? awal kita akan dorong di sekitaran Sudirman Tamrin. Baik. Jadi tadi mixed commuting tadi disebutkan Bang Alfred ya. Turun dari MRT, turun dari busway kita bisa langsung. Memang itu yang disampaikan disampaikan oleh Pak Gubernur. Pemprov DKI sejak 2004 membangun sistem angkutan umum massal secara baik. Tapi kemudian melupakan satu hal. First and last mile-nya itu nggak dipikirin. Nah, sekarang oleh beliau ini dibalik. Sekarang kita siapkan first and last mile-nya secara baik, sehingga orang akan ke angkutan umum, kemudian sampai di ujung dia turun dari angkutan umum ada pilihan. Pejalan kaki disiapkan, trotoar kita revitalisasi secara masif. Jalur sepeda kami siapkan. Nanti akan menghubungkan seluruh simpul transportasi, apakah itu stasiun, halte, dengan kawasan di sekitar. Sehingga dengan demikian bike share pun ini nanti akan menarik buat mereka. Dan satu hal, upaya kita untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta itu bisa lebih cepat tercapai. Karena semua orang akan berpikir daripada dia bawa kendaraan pribadi, kemudian ada disinsentif di dalamnya, lebih baik dia menggunakan angkutan umum. Mudah-mudahan booming juga ya bike share seperti skuter ya. Seperti skuter. Oke, baik, kita masih akan berbincang di bagian berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa.